Assalamualaikum, hai teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Gimana, masih semangat gak nih untuk belajar bareng Dinda lagi hari ini? Kalau teman-teman ngikutin video Dinda dari awal, pastinya teman-teman tahu kalau hari ini Dinda akan jelasin materi yang ke-9. Ya, materi yang ke-9 yaitu tentang manajemen kurikulum yang diampuni dosen Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Sebelumnya, mungkin ada yang baru datang ke channel Dinda. Perkenalkan dulu, nama aku Adinda Dwi Anggraini. Teman-teman bisa panggil aku Dinda dari kelas 1A dengan NPM A1G 022030, mata kuliah pengelolaan pendidikan, program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang konsep dasar manajemen kurikulum. Sebelum teman-teman menggali lebih dalam apa yang dimaksud dengan manajemen kurikulum, baiknya kalian mengetahui dulu, dasar dari kurikulum itu sebenarnya apa sih teman-teman? Oke, jadi teman-teman, kurikulum itu merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran, serta digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran agar dapat mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Jadi, kurikulum ini memegang peranan penting teman-teman dalam mewujudkan sekolah tersebut agar bermutu dan juga berkualitas. Nah, udah tahu kan apa konsep dasar dari kurikulum itu sendiri? Baru nih, sekarang kita masuk ke lebih dalamnya lagi tentang manajemen kurikulum teman-teman. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak nih apa sih manajemen kurikulum itu? Sini, Dinda jelasin. Jadi, manajemen kurikulum itu merupakan sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif dan sistematis, teman-teman. Nah, manajemen kurikulum ini itu dijadikan sebagai acuan teman-teman oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum tersebut. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi kedua, yaitu tentang ruang lingkup manajemen kurikulum. Nah teman-teman, ternyata ruang lingkup manajemen kurikulum itu dibagi menjadi dua loh. Ada KTSP dan ada MBS. Nah, apa aja sih kedua makna tersebut? Yuk kita bahas bareng-bareng. Yang pertama adalah KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, KTSP ini teman-teman lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan. Sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang integritas dengan peserta didik maupun lingkungan di mana sekolah tersebut berada. Sedangkan yang kedua yaitu adalah MBS teman-teman, atau manajemen berbasis sekolah. Nah, MBS ini merupakan pendekatan dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan pada kemandirian ya teman-teman, dan kreativitas sekolah tersebut. Jadi teman-teman, manajemen kurikulum itu memiliki fungsi dan prinsip yang berbeda-beda nih teman-teman. Nah, apa aja sih prinsip dan fungsi tersebut? Yuk, Dinda jelasin satu-satu ya teman-teman. Oke, yang pertama adalah prinsip. Jadi, prinsip dalam manajemen kurikulum itu ada 5 teman-teman. Yang pertama adalah prinsip relevansi. Artinya, keserasian antara tujuan, isi, dan proses belajar siswa yang tercakup dalam kurikulum dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Yang kedua teman-teman adalah prinsip fleksibilitas. Artinya, kurikulum harus memberikan ruang gerak bagi guru untuk mengembangkan program pembelajarannya sesuai dengan kondisi yang ada. Dan juga kurikulum tersebut harus menyediakan berbagai kemungkinan program pilihan lainnya sesuai dengan bakat dan minat siswa tersebut. Oke, yang ketiga teman-teman yaitu prinsip kontinuitas. Artinya, perlu saling keterkaitan dan berkesinambungan antara materi pembelajaran pada berbagai jenjang dan jenis program pendidikan. Yang keempat teman-teman adalah prinsip efektivitas. Sesuai katanya teman-teman, yaitu efektif. Artinya harus tepat sasaran. Yang kelima adalah prinsip efisiensi. Artinya bahwa manajemen kurikulum itu haruslah efisien. Nah teman-teman, manajemen kurikulum itu dapat dikatakan efisien apabila sarana, biaya, dan waktu yang terbatas itu dapat menghasilkan hasil yang maksimal teman-teman. Gitu. Oke, lanjut ya. Fungsi manajemen kurikulum. Jadi teman-teman, fungsi manajemen kurikulum itu ada 6. Yang pertama adalah fungsi penyesuaian, bahwa kurikulum harus dapat mengantar siswa agar mampu menyesuaikan diri dalam kehidupan sosial masyarakat. Kedua adalah fungsi integritas, bahwa kurikulum harus dapat mengembangkan pribadi siswa secara utuh. Yang ketiga, fungsi diferensiasi,
bahwa kurikulum harus dapat melayani setiap siswa dengan segala keunikannya. Yang keempat, fungsi persiapan teman-teman, bahwa kurikulum harus mampu memberikan pengalaman belajar bagi anak baik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi maupun untuk kehidupan di masyarakat. Yang kelima adalah fungsi pemilihan, bahwa kurikulum yang dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu fungsi diagnostik, yaitu fungsi untuk mengenali berbagai kelemahan-kelemahan dan kekuatan siswa tersebut. Oke, kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu tentang komponen kurikulum. Nah, teman-teman, komponen dalam kurikulum itu ada 4, yaitu ada tujuan, ada isi, ada metode, dan evaluasi. Tujuan. Oke, tujuan yaitu terdiri dari 4 macam bagian teman-teman. Yang pertama adalah tujuan nasional, yaitu tujuan secara keseluruhan yang tercantum dalam Undang-Undang dan Pasal 23. Yang kedua adalah tujuan institusional, yaitu tujuan lembaga pendidikan yang bersangkutan. Ketiga adalah tujuan kurikulum teman-teman, yaitu tujuan bidang studi. Dan yang keempat adalah tujuan instruksional, yaitu tujuan pokok pembahasan atau sub pembahasan. Yang kedua adalah isi kurikulum nih teman-teman, yang menyangkut pada semua aspek baik yang berhubungan dengan pengetahuan maupun materi pembelajaran, yang biasanya tergambar pada isi setiap mata pelajaran yang diberikan maupun aktivitas dan kegiatan siswa tersebut. Yang ketiga teman-teman adalah metode atau strategi. Nah, metode atau strategi pembelajaran ini yaitu dengan cara menempatkan siswa tersebut sebagai pusat dari setiap kegiatan. Dan yang keempat adalah evaluasi atau penilaian. Nah, dalam konteks kurikulum, evaluasi itu dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya itu berhasil apa belum nih teman-teman, serta apakah perlu adanya perbaikan atau tidak nih teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya teman-teman, yaitu tentang model implementasi kurikulum. Jadi teman-teman, model implementasi kurikulum itu dibagi menjadi 3 nih. Nah, yang pertama adalah model Lakewood. Nah, model ini memfokuskan pada guru. Yang kedua adalah the Concert Based Adaptation Model atau yang kita singkat dengan CBEM. Nah, CBEM ini merupakan sebuah model yang dilakukan dengan mengidentifikasikan tingkat kepedulian guru terhadap sebuah inovasi kurikulum. Yang ketiga teman-teman adalah model TORI. Nah, model ini adalah model yang menggugah masyarakat untuk mengadakan perubahan nih teman-teman. Dengan model ini diharapkan adanya minat guru dalam memanfaatkan perubahan tersebut. Oke, lanjut materi selanjutnya yaitu pengembangan isi kurikulum. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar berikut ini. Nah, di sana udah lengkap tuh Dinda jelasin tentang bagaimana pengembangan isi kurikulum mulai dari awal sampai akhir. Teman-teman boleh pause dulu video ini kalau pengen mencatat ya. Udah? Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir nih teman-teman, yaitu mengenai evaluasi kurikulum. Setelah tadi proses panjang, akhir dari kegiatan ini adalah evaluasi. Nah, evaluasi kurikulum itu merupakan pemeriksaan secara terus-menerus untuk mendapatkan informasi yang meliputi siswa, guru, program pendidikan, proses pembelajaran untuk mengetahui tingkat perubahan siswa dan ketepatan keputusan tentang gambaran siswa dan efektivitas dari program yang telah dijalankan. Nah, teman-teman, evaluasi kurikulum itu dilakukan dengan evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif ini memfokuskan pada hasil program secara keseluruhan teman-teman. Nah, evaluasi sumatif ini terdiri atas 2 pendekatan nih teman-teman. Ada pendekatan sistem tertutup dan ada pendekatan sistem terobosan. Nah, kita jelasin satu-satu ya teman-teman. Yang pertama adalah pendekatan sistem tertutup. Pada evaluasi sumatif sistem tertutup, evaluasi berasal dari sekolah atau sistem sekolah teman-teman. Nah, program ini adalah program yang dikembangkan tergantung pada prosedur yang ditentukan untuk seluruh wilayah sekolah. Yang kedua adalah pendekatan sistem terobosan teman-teman. Dalam sistem terobosan, tujuan evaluasi kurikulum itu adalah untuk mengadakan perbandingan teman-teman. Nah, agar teman-teman lebih paham lagi, lebih dalam tentang 2 pendekatan tadi yang udah aku jelasin, Dinda udah siapin bagan nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat dengan jelas mana perbedaan antara sistem tertutup dan sistem terobosan tersebut. Nah,
gimana teman-teman? Udah paham belum nih tentang sedikitnya manajemen kurikulum? Kalau teman-teman masih ada yang bingung sama penjelasan Dinda tadi, boleh banget langsung tanya-tanya di kolom komentar ya. Dan kalau ada yang ingin teman-teman catat, silakan videonya di pause dulu. Maaf banget kalau ada penjelasan dari Dinda yang kecepatan atau kurang dimengerti oleh teman-teman semuanya. Kalau ada teman-teman yang ingin ngasih saran atau masukan, boleh banget untuk langsung email dan DM Dinda di IG berikut ya. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat dan mudah untuk dipahami oleh teman-teman sekalian. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya teman-teman. Jangan lupa hidupin juga loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya dari Dinda. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.